Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur kepada Dia yang memberikan kita kesempatan kembali untuk kita berada di dalam hadirat-Nya. Segala kemuliaan, segala kejayaan, kebesaran hanya bagi Dia. Seringkali kita manusia, kalau kita bisa melakukan sesuatu, semuanya itu karena kita mampu atau kita bisa. Tetapi biarlah pagi hari ini kita mau memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan bagi namanya. Kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran. Haleluya. Punya mula
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Dan pagi ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami memuji Engkau, untuk kami menyembah Engkau. Dan Tuhan, kami tahu bahwa hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami muliakan, dan kami besarkan. Segala kemuliaan, segala semuanya ya Tuhan, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Sebab itu Tuhan, hari ini Tuhan, urapi kami semua. Kami mau meninggikan Engkau, kami menyerahkan awal sampai akhirnya ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah urapan Allah ada di tengah-tengah kami. Bahkan seluruh umat-Mu, kami boleh merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang menolong kami, Allah yang kami sembah, dan Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kami doa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya. Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Dia memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk kita bisa memuji dan memuliakan namanya. Kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, saat ini ku datang lagi. Haleluya.
Puji Tuhan. Hari-hari yang kita lalui itu hanya ada banyak hal yang harus kita lewati. Kadangkala hari-hari yang kita lalui itu menjadi satu awan kelabu. Tetapi ada kalanya juga kita bersukacita karena satu hal yang pasti Allah ada di dalam hidup ini. Sebab itu kita menyanyikan pujian ini. Mari kita bersukacita. Haleluya.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau siapkan seluruh keberadaan kehidupan ini untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan biarkan ia masuk dan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, seringkali jalan yang kita lalui itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Seringkali juga jalan yang kita tempuh harus kita lewati dengan berbagai-bagai macam masalah. Tetapi kita tahu bahwa pujian ini mengatakan ketika kita berjalan di dalam dunia ini, penyertaan Allah itu sempurna di dalamnya. Sebab itu betapa sangat pentingnya arti daripada kehadiran Allah di dalam setiap kehidupan ini. Kita menyanyikan pujian ini. Haleluya. Jalanmu tak tercela. Haleluya. Oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya. Amin Tuhan. Glory bagimu. Cara yang indah, jangan terduga kasihmu. Heran dan besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, dan janganku berdamai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama. Rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Terkembali jalanmu tidak terselami. Amin Tuhan. Benar Bapa. Dengan pikiran kami tidak mampu Oleh Tuhan. setiap hati kami, namun satu aku percaya. Ada rencana
kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu masuk di dalam setiap hidup ini dan berkarya di dalamnya. Karena kami perlu Tuhan, Engkau dalam hidup kami. Walaupun kadangkala apa yang kami lewati itu Tuhan tidak sesuai dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi kami tahu bahwa Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, mengurapi kami semua, mengurapi juga terlebih hamba-Mu yang akan berbicara. Biarlah semua firman yang akan diberikan itu berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema renungan firman Tuhan pada saat hari ini yaitu iman untuk super besar. Kalau kita sudah bicara super, sudah super besar lagi, itu artinya bahwa kita punya jaminan, saudara-saudara. Ya, jaminan untuk menjadi besar, menjadi super. Karena kita punya Tuhan yang super. Kita punya Tuhan yang memberikan kepada kita kemampuan. Saya mengingat seorang hamba Tuhan yang berkata, ketika kita diuji iman kita, atau seperti perumpamaan Yesus tentang rumah yang didirikan di atas pasir atau di atas batu, lalu datang ujian, dari atas ada hujan, dari samping ada badai, dari bawah ada banjir. Maka sebagai orang percaya yang menghadapi situasi ujian seperti itu, apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Kita tidak dapat mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Seberapa besar dan seberapa mampu kita menghadapi situasi itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat situasi seperti ini, jalan satu-satunya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan yang sebagai pribadi Allahi yang memberikan kepada kita kemampuan untuk menghadapi hujan, menghadapi badai, menghadapi banjir. Karena hanya Dialah yang memberikan kepada kita kemampuan. Sayangnya di hari-hari ini, di zaman hedonisme, zaman dunia materi, akaliah manusia seperti luar biasa seperti itu. Tapi jangan salah saudara-saudara, 80% kemampuan manusia, kalau tidak ada 20% keputusan Tuhan, maka semuanya akan lenyap. Puji Tuhan, kita baru saja melewati bulan Oktober yang menjadi bulan spesial buat gereja kita, saudara-saudara. Di bulan Oktober, gereja kita sudah masuk ke dalam usia 58 tahun. Itu sebabnya ada satu rema yang sangat spesial, bahwa dengan usia yang sudah 58 tahun, selayaknya jemaat Tuhan adalah menjadi jemaat yang matang di dalam Tuhan, matang di dalam iman, matang di dalam pengharapan, matang di dalam kepercayaan kepada Tuhan. Bukan lagi menjadi gereja anak-anak, gereja bayi, tetapi gereja yang siap menghadapi segala macam bentuk tantangan kehidupan. Selayaknya kita bukan menjadi bonsai. Kita harus menjadi gereja yang super, saudara-saudara. Super size. Ya, puji Tuhan. Karena kita ada di tahun kebangkitan.
Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat ini, maka yang pertama firman Tuhan telah memberikan kepada kita sebuah pandangan, dan itu merupakan gerakan iman yang berkata, saudara-saudara, lapangkan tempat kemahmu untuk menjadi super big atau iman untuk super besar. Ya saudara-saudara, maka yang harus dipahami adalah lapangkan tempat kemahmu. Wah, ini sebuah instruksi, saudara-saudara. Sebuah dorongan kepada kita. Di dalam Yesaya 54 ayat 2 dan 3 berbunyi, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghemat. Di garis bawahi, janganlah menghemat. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang, garis bawahi saudara-saudara. Bukan saja jangan menghemat, ya saudara-saudara, tapi dikatakan kenapa kita tidak boleh menghemat? Karena kita akan mengembang ke kanan ke kiri. Dan diperjelas, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Berarti ketika kita memiliki iman untuk mengembang ke kanan dan ke kiri, Bapak Ibu Saudara, dan kita memperkuat patok-patok kita, maka kita akan dapat melihat bahwa keturunan kita akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Ada kemajuan, saudara-saudara, dari pribadi kita sampai keturunan-keturunan kita. Ini merupakan rema spesial, Bapak Ibu Saudara, di usia gereja ini. Kalau kita bisa tangkap rema ini, maka dalam hidup kita juga akan terjadi perkara-perkara yang super. Perkara-perkara yang luar biasa. Yang pertama perlu kita perbesar adalah kemah hati dan iman kita. Karena di dalam Yesaya tadi dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Ini bicara tentang kemah hati, kemah iman kita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita perlu perbesar kemah hati dan kemah iman kita? Karena di dalam Roma 4 ayat 17 berbunyi, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa bangsa-bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Allah yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Haleluya. Ketika kemah, Bapak Ibu Saudara, hati dan kemah iman kita bentangkan, maka kita tahu bahwa disitulah Allah akan bekerja dengan luar biasa. Apa yang tidak ada menjadi ada. Katakan satu dengan yang lainnya. Apa yang tidak ada menjadi ada. Ketika engkau membentangkan kemah imanmu, membentangkan kemah hatimu. Amin. Haleluya. Tuhan mau menambahi, saudara-saudara, berlipat kali ganda. Kenapa Tuhan menyuruh kita melapangkan tempat kemah kita? Karena
kita percaya Tuhan mau menambahi kita berlipat-lipat. Berlipat-lipat dalam usahamu, dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam kehidupan jemaat akan bertambah. Karena apa? Kita membentangkan hati kita dan iman kita kepada Tuhan, yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Di dalam Ulangan 1 ayat 6, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Dan ayat yang ke-7 dan 8, saudara-saudara, Ulangan pasal 1. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba, Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Bayangkan saudara-saudara, begitu luasnya geografi, ya. Kemudian ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Saudara-saudara, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini, tidak ada progres. Tetapi di ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan, majulah, berangkatlah, pergilah. Dan kita dapat melihat mana-mana saja yang diduduki, saudara-saudara. Di ayat yang ke-8, dan ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunanmu. Puji Tuhan. Sekarang kita harus bertindak, Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, kalau kita mau maju, maka kita tidak asal bicara di mulut saja, tetapi kita harus bertindak. Bentangkanlah kemah hati dan bentangkanlah kemah iman, karena Tuhan akan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan kita tahu Tuhan berkata, sudah lama-lama kita nggak maju-maju. Terlalu lambat majunya. Maju di dalam takut akan Tuhan, maju di dalam pelayanan bersama, maju di dalam pertumbuhan rohani keluarga-keluarga, maju di dalam mengasihi orang lain. Bapak Ibu Saudara, inilah waktunya. Usia 58 tahun bukanlah usia yang kecil, tapi harusnya usia yang lebih penuh dengan hadirat Tuhan, lebih penuh dengan kerelaan untuk melayani Tuhan, lebih penuh untuk berjalan di dalam kehendak-kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, di Ulangan pasal 1 ayat 11 berbunyi, Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Di garis bawahi, kiranya menambahi kamu 1000 kali dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Siapa yang berjanji? Yang berjanji adalah Tuhan sendiri. Pemilik kehidupan, pemilik keluarga kita, pemilik jemaat Tuhan, pemilik kekayaan kita yang dipercayakan kepada kita. Dia mau supaya kita mengembang ke kanan ke kiri. Saudara-saudara, pemilik jiwa-jiwa.
Tuhan mau kita menjadi bagian yang ada di dalam gerakan kebangunan rohani ini. Sekalipun rasanya saudara mustahil untuk hal ini terjadi. Banyak pikiran kita nggak mungkin situasinya seperti ini. Tahun depan adalah tahun krisis. Rasanya mustahil. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata kepada Anda, tetaplah memilih untuk percaya dan percaya dan percaya. Katakan amin dan percaya. Alkitab mencatat kisah tentang orang-orang yang super. Saudara, namun akhirnya diubah Tuhan menjadi bukan saja super, 1000 kali lipat menjadi super luar biasa. Ini merupakan tindakan iman di dalam hidup kita. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, pikirkanlah pikiran-pikiran yang besar. Jangan berkata aku tidak mampu. Tapi segala sesuatu yang dilakukan bersama-sama dengan Tuhan itu dimampukan. Amin. Dimampukan. Mari kita memikirkan segala sesuatu yang besar. Think big. Saudara-saudara, think big. Bukan biasa-biasa saja. Bukan menjadi orang yang rata-rata atau mediocrity. Perbesar kemahmu sebab lebih luas. Berfikirlah besar. Pikirkanlah yang besar. Adalah satu kunci untuk memperbesar kemah hidup kita. Seperti gereja kita di sebelah ini ya, sedang dibangun. Itu dipikir kalau kita melihat berapa jumlah biaya dan dana, maka tidak akan pernah terjadi. Tapi think big. Dengan perencanaan, berdoa dan beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu yang dilakukan Tuhan dalam hidup Abraham. Tuhan memberikan surprise iman Abraham sehingga dia bisa think big. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menanamkan di dalam pikiran kita bahwa kita bukan orang biasa-biasa. Think big. Pikiran-pikiran besar karena yang menanamkannya adalah Tuhan sendiri. Supaya kita memperlebar kemah kita. Kita mematok pancangan-pancangan patok dengan baik. Puji Tuhan. Kejadian 15 ayat 2 dan 3 berbunyi demikian. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau telah memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Saudara-saudara, Abraham berkata, bagaimana ini? Saya sudah tua. Saudara-saudara, Kejadian 15 ayat 4 dan 6, 4 sampai 6, berbeda ini. Ketika dia berpikir, aduh kecil, gak bisa, gak mungkin punya anak. Saudara-saudara, Tuhan datang dengan firman ini. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Percaya dengan iman, saudara-saudara. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu Saudara, di ulang tahun kemarin Oktober,
Saya rindu mengulang karena ini menjadi mimpi dan pikiran. Di usia 58 tahun ini mau ngapain? Mau menjadi apa, saudara-saudara? Kita tidak bisa hanya mengisi hidup kita kecil-kecil. Menjadi orang kerdil rohani dan kerdil pandangan, view. Itu bicara visi. Saudara-saudara, di usia 58 tahun Tuhan sedang melatih mata, hati dan iman kita untuk melihat perkara-perkara yang super big, besar. Kalau saudara baca dalam Alkitab, pelayanan Tuhan Yesus sangat sering menarik orang-orang dalam jumlah yang sangat besar. Dia memiliki pengaruh yang besar. Matius 4 ayat 25, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kemana Yesus pergi, saudara-saudara? Orang-orang banyak mengikuti dia. Tuhan Yesus berkata, jika kita percaya kepadanya, maka kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, sebab Tuhan Yesus pergi, Bapak Ibu Saudara, kepada Bapa. Ini di dalam Yohanes 14 ayat 12. Think big, pikirkan yang besar. Kalau kita anaknya Tuhan Yesus, maka pikirkanlah bahwa Tuhan Yesus memberikan anugerah kepada kita untuk maju, untuk menjadi orang-orang yang besar, menjadi orang yang berhasil. Bapak Ibu Saudara, pancangkanlah patok-patok kemahmu setelah diperbesar. Itu bicara tentang hati dan tentang iman. Apa yang tidak ada menjadi ada, itu adalah iman kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah ini menjadi dorongan iman di akhir tahun ini juga. Bapak Ibu Saudara, untuk kita menghadapi tahun yang akan datang, biar orang berkata tahun krisis, tetapi anak-anak Tuhan yang bersandar kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kita akan menerima berkat-berkat Tuhan dan diberikan kemampuan untuk berpikir lebih besar. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul 13 ayat 44. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Tuhan. Pikirkan ini saudara-saudara, bahwa Anda akan mengalami sebuah transformasi, bahwa bangku-bangku ini tidak kosong. Karena banyak orang akan datang. Kenapa? Karena kita semua memikirkan yang besar. Dengan hati, dengan iman percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita bersatu hati, kirbat kita menjadi kirbat yang baru. Diisi oleh anggur baru. Itu adalah energi kehidupan kita. Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita dari kemenangan sampai kepada kemenangan. Baik, Mika 4 ayat 1 dan 2. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung menjulang tinggi di atas bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saudara-saudara, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung yang menjulang tinggi. Gereja Tuhan akan tegak. Saudara-saudara, dari gereja Tuhan inilah akan keluar pengajaran dan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita membangun hidup penuh dengan pengajaran dan firman Tuhan.
Karena kita bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Think big. Saudara-saudara, pikirkan yang besar. Pikirkan yang besar. Kita sudah mulai dengan pembangunan samping. Saudara-saudara, pikirkan yang besar. Jangan kendorkan. Jangan kendorkan imanmu. Jangan membuat hatimu penuh dengan carut-marut perasaan emosional yang begitu luar biasa sehingga kita tidak berpikiran besar. Puji Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Bentangkan iman kita seluas-luasnya. Karena seberapa besar iman kita, maka sebesar itu level kita mendapatkan pernyataan Tuhan di dalam hidup kita. Karena dialah Tuhan yang besar. Maka dia akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita. Simpan ini dalam hati kita. Renungkan Bapak Ibu Saudara. Engkau bukan siapa-siapa. Tetapi engkau memiliki apa-apa. Karena apa? Ketika si debu ini betul-betul ada di dalam hadirat Tuhan. Engkau bukan siapa-siapa. Tetapi engkau apa-apa. Karena Tuhanlah yang menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas sini iman kami Tuhan. Daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani,
karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua.